K3 umum adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sisi lain, petugas K3 umum adalah individu yang memiliki tugas operasional dalam menerapkan kebijakan dan prosedur K3 di tempat kerja. Perbedaan antara status ahli dan petugas dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terletak pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Ahli K3 umum memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan khusus dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program K3, seringkali didukung oleh latar belakang pendidikan formal di bidang terkait. Sebaliknya, petugas K3 umum lebih berfokus pada penerapan praktis kebijakan dan prosedur K3 di tingkat operasional, melibatkan tugas sehari-hari seperti inspeksi, pemantauan kondisi kerja, dan pelaporan insiden. Lantas, apa saja yang membedakan antara ahli K3 umum dan petugas K3 umum? Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa faktor, antara lain Chapter 1, Persyaratan dan Kualifikasi. Untuk menjadi ahli K3 umum, kandidat diharapkan memiliki gelar sarjana atau S1 di bidang teknik keselamatan dan kesehatan kerja atau bidang terkait. Pendidikan formal yang diakui dan relevan dengan praktik keselamatan dan kesehatan kerja sangat diutamakan. Pengalaman kerja yang substansial di bidang K3 juga menjadi persyaratan, dengan kandidat diharapkan memiliki beberapa tahun pengalaman lapangan dalam menerapkan kebijakan K3 di lingkungan kerja. Selain itu, memiliki sertifikat resmi sebagai ahli K3 dari lembaga atau organisasi terkemuka yang diakui merupakan hal yang penting. Sertifikasi ini dapat mencakup berbagai kursus K3, pelatihan keselamatan, dan sertifikasi spesifik industri. Pas banget nih, MySertifikasi lagi membuka pelatihan dan sertifikasi ahli K3 umum. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung ke website mysertifikasi.com. Kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan analitis yang tinggi, dan pemahaman mendalam tentang aspek hukum K3 juga merupakan kompetensi yang diharapkan dari seorang ahli K3 umum. Sementara itu, untuk menjadi petugas K3 umum, kandidat dapat memiliki latar belakang pendidikan minimal lulusan SMA atau setara. Meskipun pendidikan formal lebih rendah, kandidat diharapkan telah mengikuti pelatihan K3 dasar yang mencakup prinsip-prinsip dasar keselamatan kerja. Sertifikasi atau sertifikat dari lembaga pelatihan K3 yang diakui juga dapat menjadi nilai tambah. Kemampuan observasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, keterampilan komunikasi yang memadai, dan pemahaman tentang penggunaan alat K3 dasar merupakan kompetensi yang penting untuk seorang petugas K3 umum. Pemahaman yang baik tentang prosedur dan peraturan K3 di tempat kerja juga menjadi faktor penilaian. Meskipun persyaratan pendidikan dan pelatihan lebih rendah dibandingkan ahli K3 umum, peran petugas K3 umum tetap penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Chapter 2, Tanggung Jawab Utama. Seorang ahli K3 umum memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di lingkungan kerja. Fokus utamanya termasuk melakukan penilaian risiko menyeluruh, merancang dan mengimplementasikan kebijakan K3, memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan, serta melakukan inspeksi dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3. Selain itu, ahli K3 umum juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelidikan kecelakaan dan insiden, menganalisis penyebab, dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Hubungan yang erat dengan pihak eksternal seperti otoritas pengawas dan badan regulasi juga menjadi bagian integral dari tanggung jawabnya. Sementara itu, peran petugas K3 umum lebih bersifat operasional. Tanggung jawab utamanya mencakup pelaksanaan prosedur keselamatan harian, pemantauan kondisi kerja, dan pelaporan insiden atau kondisi tidak aman kepada pihak berwenang. Petugas K3 umum juga berpartisipasi dalam pelatihan K3
memotivasi rekan kerja untuk terlibat dalam inisiatif keselamatan dan bekerja sama dengan ahli K3 umum untuk menjalankan program keselamatan. Meskipun tanggung jawab keduanya berbeda, kolaborasi erat antara ahli K3 umum dan petugas K3 umum diperlukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ahli K3 memberikan panduan strategis, sementara petugas K3 memastikan implementasi dan kepatuhan tingkat operasional. Chapter 3. Kewenangan dan kewajiban. Seorang ahli K3 umum memiliki kewenangan yang luas dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja. Tanggung jawabnya melibatkan penilaian risiko menyeluruh, merancang kebijakan K3, dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan K3, ahli K3 umum juga melakukan inspeksi dan audit untuk memastikan pematuhan terhadap standar keselamatan. Dalam kasus kecelakaan, perannya mencakup koordinasi penyelidikan, analisis penyebab, dan memberikan solusi pencegahan. Secara keseluruhan, ahli K3 umum berkontribusi pada kesehatan dan keselamatan di tempat kerja melalui panduan strategis, perancangan kebijakan, dan pemastian kepatuhan. Di sisi lain, peran petugas K3 umum lebih terfokus pada tingkat operasional. Dengan kewenangan yang lebih spesifik, mereka bertanggung jawab atas penerapan langsung prosedur keselamatan, pemantauan kondisi kerja, dan pelaporan insiden atau kondisi tidak aman. Meskipun kewenangan mereka terbatas, petugas K3 umum memberikan kontribusi penting dalam menjaga lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kepatuhan dan melaporkan potensi bahaya. Dalam kerjasama erat dengan ahli K3 umum, keduanya membentuk tim yang efektif untuk mencapai dan memelihara standar keselamatan di tempat kerja. Chapter 4. Penerapan di berbagai industri. Dalam sektor konstruksi, ahli K3 umum memiliki peran sentral dalam menilai risiko yang unik terkait kecelakaan konstruksi, penggunaan alat berat, dan dinamika lingkungan kerja. Mereka merancang kebijakan K3 yang mencakup aspek khusus industri konstruksi dan memberikan pelatihan khusus kepada pekerja. Sebaliknya, petugas K3 umum di sektor konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan langsung prosedur keselamatan, memantau kegiatan di lapangan, dan berkolaborasi dengan tim konstruksi guna memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan yang ditetapkan. Di sektor manufaktur, ahli K3 umum memainkan peran penting dalam menilai risiko terkait operasi mesin, bahan kimia, dan garis produksi. Mereka mengembangkan kebijakan dan prosedur K3 yang sesuai dengan standar industri manufaktur, serta memberikan pelatihan tentang penggunaan mesin dan prosedur kerja aman. Petugas K3 umum di sektor manufaktur bertugas memastikan penerapan prosedur keselamatan sehari-hari, melakukan inspeksi terhadap peralatan dan mesin, serta terlibat dalam pelatihan dan peningkatan kesadaran K3 di antara pekerja di lantai produksi. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan peran ahli K3 umum dan petugas K3 umum di sektor konstruksi dan manufaktur, kerjasama erat antara keduanya tetap menjadi elemen kunci untuk mencapai dan memelihara standar keamanan yang optimal di berbagai industri. Secara keseluruhan, perbedaan antara ahli K3 umum dan petugas K3 umum menciptakan dinamika yang esensial dalam memastikan keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Ahli K3 umum dengan pengetahuan mendalam dan peran strategis memberikan fondasi yang kokoh untuk perencanaan, implementasi, dan pengawasan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sementara itu, petugas K3 umum membawa peran operasional yang krusial dalam menerjemahkan kebijakan dan prosedur K3 menjadi tindakan konkret di tingkat lapangan. Tantangan yang dihadapi keduanya, seperti adaptasi terhadap perubahan regulasi dan komunikasi efektif, memberikan peluang untuk pengembangan karir melalui pendidikan tambahan dan peningkatan tanggung jawab.
Dengan kerjasama erat antara ahli K3 umum dan petugas K3 umum, dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, dan sesuai dengan standar keselamatan terkini. Sinergi di antara keduanya menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan mengoptimalkan performa keselamatan di berbagai sektor industri.